malam ini hadir dari unsur BPD, ada unsur LPM, perangkat desa juga, BUMDes, bahkan dari pendamping dan BUMDes dari desa tetangga. Alhamdulillah sekolah desa kali ini sudah semakin inklusif, artinya bisa diikuti oleh siapa saja, bahkan tidak terbatas untuk Ciberwetan. Bahkan terima kasih juga dari kawan Kim Cinunuk dari TV channelnya Cinunuk juga hadir Mengpe. Jadi kita punya dua desa yang sudah mulai aktif di channel YouTube, yaitu Cinunuk dan Ciberwetan. Ya, mudah-mudahan ini akan membuka mata seluruh komponen warga desa dan juga pihak lain terhadap seperti apa praktek berdesa di dua desa Ciberwetan dan Cinunuk, yang mudah-mudahan ke depan secara bertahap memberi manfaat ekonomi dan juga memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kita berharap langkah kita hari ini dicatat sebagai ibadah, karena ini adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desa, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan dasar, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat guna mewujudkan suatu desa yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis. Itu cita-cita luhur yang hanya bisa dilakukan ketika kita semua total. Bapak dan Ibu sekalian, menarik bagaimana kita merespon Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah lahir PP 11 tahun 2021 yang sedikit memberikan ruang yang sangat besar kepada badan usaha milik desa untuk benar-benar menjadi sebuah unit usaha di desa yang menjalankan empat sektor atau sektor usaha, tapi dengan tidak meninggalkan watak asli BUMDes sebagai unit usaha berwatak sosial. Artinya hasil usaha BUMDes sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dan pada saat nanti BUMDes sudah menjelma menjadi sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan modal besar bagi desa, itu bisa mengurus problem-problem permasalahan sosial di masyarakat. Sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa menggenjot peran generasi muda di dalam pengembangan badan usaha milik desa. Peluang dan tantangan pasca lahirnya PP 11 tahun 2003. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian optimis, karena Allah akan mengubah situasi paling buruk dalam hidupmu jika kamu berusaha dan berdoa. Soalnya gitu sih. Jadi Allah mau ngarubah nasib hiji kaum, namun itu kersa ikhtiar bersama. Mari belajar bersama, berperan setara di sekolah desa Ciberwetan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengawali dari tradisi berdesa. Jadi warisan telah tiasa paling ngopi. Inti gagasan tradisi berdesa adalah desa sebagai basis modal sosial. Jadi desa itu punya potensi yang luar biasa. Masyarakat yang beragam, penduduk yang banyak, kemudian di desa juga ada masyarakat yang berkecukupan, ada masyarakat yang butuh bantuan, ada cendekiawan, ada para pemuda, ada para warga masyarakat yang punya latar belakang pendidikan tinggi. Itu adalah modal yang sangat besar yang sebenarnya kalau dalam hati mereka telah lahir kecintaan kepada desa dan muncul semangat untuk kerja mengabdi pada desa, kita berharap bahwa masyarakat semua akan berkontribusi yang besar dalam pembangunan desa. Yang kedua, desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan. Ini yang membedakan desa di era Undang-Undang 32, di era Undang-Undang 22 dan di undang-undang sebelumnya, di mana desa memiliki wewenang. Jadi kekuasaan itu adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, gitu, yang sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian
desa adalah masyarakat berpemerintahan. Artinya posisi desa itu menjadi unik. Desa sebagai self-governing community, artinya pemerintahan yang berada di dalam wilayah kabupaten kota, dan desa sebagai local self-government, yaitu masyarakat yang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Bukan otonomi, tetapi kewenangan. Karena beda, kalau otonomi itu pemberian, kalau kewenangan adalah pengakuan, sehingga derajatnya menjadi lebih luas. Nah, oleh karena itu, maka desa itu tidak serta-merta bawahannya bupati, tetapi desa adalah entitas yang berada di wilayah kerja bupati, sehingga unik bagi desa. Di sisi lain, menjalankan penugasan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat. Di sisi lain adalah menjalankan wewenangnya sendiri. Itu posisi desa saat ini, sehingga menjadi menarik untuk suksesi pemerintahan desa sekarang. Masyarakat saatnya sudah tidak hanya euforia milih kades, mana nu mere duit, mana nu awur-awuran, tetapi pilihlah sosok yang dalam jiwanya tertanam tentang bagaimana berdesa di era kekinian. Kalau tidak dimiliki itu, maka desa akan ketinggalan. Desa akan tidak bisa mengimbangi paradigma perubahan yang sedang berlangsung. Jadi desa akan menjadi desa yang begitu-begitu saja. Masyarakat penting narimo program kumaha pemerintah desa. Tetapi ketika Anda semua hari ini, besok, dan nanti berhasil memilih pemimpin yang visioner, maka harapan akan lahirnya desa yang maju, mandiri, sejahtera, demokratis bukanlah sebuah keniscayaan. Itu yang menjadi problem kita. Yang ketiga, desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. Nah, dalam wujud inilah saya selaku kepala desa ingin mendorong tumbuhnya ekonomi sesuai dengan misi ketiga sebenarnya. Target tahun ketiga pemerintahan Cibiruetan 2019-2025 mulai menyasar ke pengembangan ekonomi. Karena hari ini, setahun kemarin kita menata menguatkan pelayanan, tahun ini kita memiliki layanan dasar pendidikan kesehatan, tahun ketiga tidak ada tawar-menawar, harus menumbuhkan ekonomi lokal, dan pembangunan desa harus tidak bertumpu lagi kepada transfer dari pemerintah, sehingga BUMDes menjadi pilihan, menjadi sumber untuk menggali pendapatan asli desa. Maka demikian besar beban BUMDes, saya mengajak semua komponen, mari bergotong royong membesarkan BUMDes sesuai posisi. BPD dengan kapasitasnya memastikan BUMDes berjalan, mengawasi, mengontrol. Kemudian pemerintah desa selaku pendiri, pemberi modal, penasehat, itu mampu mendorong bagaimana BUMDes tumbuh. Kemudian BUMDes itu sendiri dan bagaimana pemuda, komponen masyarakat ikut berperan untuk membesarkan badan usaha milik desa. Nah, tradisi berdesa dalam pendirian BUMDes ini menjadi problem kebutuhan BUMDes yang harus terpenuhi. Artinya semua harus peduli pada BUMDes kita. BUMDes membutuhkan modal sosial. BUMDes harus berkembang dalam politik inklusif. Artinya politik inklusif itu membuka ruang bagi siapa saja untuk berpartisipasi. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. Jadi BUMDes itu tidak memonopoli, tapi mengajak semua masyarakat untuk menjadi bagian. BUMDes merupakan badan usaha, BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa, dan BUMDes melakukan transformasi pengembangan ekonomi. Tetapi kalau kita membaca, mengukur diri, dan mengkilas balik hari ini, apakah wujud BUMDes kita sudah berperan seperti ini? Mampu melakukan transformasi, mampu mengakomodir solusi. Contoh, hari ini di atas sana ada pabrik keramik. Produknya cukup bagus, bersaing, kualitas bagus. Tetapi pernahkah insting bisnis kita
itu begitu melihat ada potensi langsung terpanggil untuk melakukan kerjasama atau pendekatan misalnya dan menanyakan problem mereka. Nah, tanpa disadari kita punya aplikasi Simpel Desa untuk promo produk unggulan. Sebenarnya dengan feeling itu kita bisa mengajak mereka untuk mengupload dan sekaligus tahu problem mereka. Tahukah bapak-bapak sekalian, usaha yang didirikan oleh diantaranya oleh warga kita sudah berjalan beberapa bulan, 4 bulan ini praktis tidak ada yang belajar. Padahal ini menjelang lebaran. Mereka tidak tahu bahwa untuk mempromosikan seperti apa. Saya coba di FB diangkat, ketika ada respon, kemudian diumpan balik ke mereka, low respon, berarti ada problem kapasitas. Saya ajarkan coba dilabeli, dihargai foto-foto. Kemudian ketika ada yang minta, mereka kebingungan. Nah, ini ada problem, berarti bagaimana BUMDes mampu melakukan terobosan untuk mengangkat usaha-usaha lokal dipasarkan oleh BUMDes. Ini berarti ada persoalan kepekaan yang tidak dimiliki oleh kita. Dan saya bersyukur menemukan tempat itu, mencoba melangkah, termasuk juga kita mengkritisi diri sendiri. Oh iya ya, kita melihat cuma bertanya-tanya itu tempat apa. Ternyata setelah dikati, oh itu adalah sebuah tempat membuat produk UMKM desa. Nah, itu adalah salah satu program. Berarti ke depan kita berharap dengan Simpel Desa yang kita miliki dan diantaranya ada grosir desa, pasar desa, maka BUMDes bisa mengidentifikasi, mengajak mereka untuk memanfaatkan aplikasi itu untuk peluang pemasaran. Karena gerabah ini menarik kalau dipasarkan di Singkawang yang notabene penduduknya adalah ras Cina. Dengan grosir desa itulah sebenarnya bisa kita bantu, termasuk mereka juga diajarkan bagaimana memanfaatkan aplikasi Simpel Desa. Butuh anak-anak muda yang mampu mentransformasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara tentang pendirian BUMDes kemarin, itu kan syaratnya sebenarnya yang harus dipenuhi adalah ini. Mungkin nanti BPD bisa melakukan evaluasi terhadap BUMDes kita. Pertama, ada Perdes tentang pendirian BUMDes. Di dalam Perdes pendirian BUMDes itu diatur tentang pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi dan sosial budaya. Ada organisasi pengelola BUMDes, diatur tentang modal usaha BUMDes, diatur juga tentang ADAR. Lalu dari siapa inisiatif lahirnya BUMDes? Bisa dari pemerintah desa, kemudian didukung karena potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa yang memadai, ada sumber daya manusia pengelola BUMDes, ada penyertaan modal dari Pemdes. Apakah ini kita sudah terpenuhi? Rasa-rasanya sudah terpenuhi prasyarat untuk mendirikan BUMDes. Lalu ketika BUMDes sudah ada di Perdesnya, dalam hal mendukung pengembangan BUMDes, apakah tentang penyertaan modal pengembangan BUMDes itu sudah tertuang dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes di bidang pelaksanaan pembangunan desa? Lalu dari sisi regulasi, apakah Pergub dan Perdes kewenangan desanya sudah mendukung bahwa desa bisa membentuk badan usaha sendiri? Walaupun diatur oleh pemerintah, tetapi secara kewenangan desa harus menetapkan bahwa pendirian BUMDes adalah diantara kewenangan desa. Dan Cibiruetan on the track, Perdes kewenangan yang pertama di Kabupaten Bandung, bahkan sebelum peraturan bupati tentang kewenangan. Dan menginspirasi Kabupaten Bandung membuat Pergub kewenangan adalah digelitik oleh Perdes kewenangan Desa Cibiruetan, sehingga Perdes Cibiruetan yang 2016 berubah menjadi Perdes 2017 karena lahir Pergub kewenangan desa. Nah, dari prakarsa desa itulah desa melaksanakan musyawarah desa untuk mendirikan BUMDesa. Perkara Pak Haji Dedi menyadari, BUMDes Cinunuk menyadari bahwa jadi BUMDes teh asa temus des. Dan pokoknya mah digeruan ku Pak Kades kan Pak. Jadi BUMDes setengah dipaksa deh. Dan pokoknya mah jadi BUMDes gitu.
Lain jadi eranya. Mulai ditelanjang. Asawabu. Keluar. Jadi lahirnya BUMDes kita ada yang prosedur sesuai dengan regulasi, ada yang lebih kepada lahir pada saat desa didorong harus memiliki BUMDes, dan celakanya desa mengambil jalan pintas sehingga tong aneh lamun urang dalam praktek implementasi BUMDes tertatih-tatih karena kita tidak berangkat dari konsepsi apa modal kita, apa problem kita, apa yang ingin kita rencanakan. Pokoknya tiba-tiba desa mengalokasikan anggaran, bapak dirikan BUMDes, sok usahana kumaha bapak. Akhirnya usaha-usahanya itu latah. Masyarakat loba nu dagang LPG, BUMDes dagang LPG. Masyarakat sudah ada persewaan tempat porsi, tempat pesta, bahkan juru rias banyak, BUMDes nyadiakeun porsi. Akibatnya terjadi persaingan dengan warga sendiri. Geus kitu setengah hati oleh para kepala desa, BUMDes ditempatkannya di desa, tidak diberikan dorongan untuk mandiri. Akibatnya pabaliut antara fungsi usaha BUMDes dengan fungsi sosial desa. Lamun masyarakat ka desa nginjem porsi kulantaran keluar nanti gudang di desa yang kana nginjem ka kades, komo lamun nginjemna tim sukses gratis mau mayar aya molen aya naon, komo lamun urusanna keur ngabangun masjid disangkana anu desa karena kita terletak di desa. Nah di Cigerutan gitu, duka di Ciledug gitu. Mirip. Berarti salah satu caranya adalah BUMDes harus nampak di masyarakat adalah entitas yang terlepas dari kuasa desa. BUMDes harus merdeka dari intervensi kepala desa. Dan untuk langkah itulah tahun 2020 pemerintah desa lain tega mencoba nyapi. Pokoknya Pak Dedi kudu pindah tong cicing di desa. Hanes musir. Meskipun kontraknya ku desa-desa kene. Tapi untuk segera menunjukkan BUMDes itu di luar desa. Maka kami sudah mengingatkan Pak tuh di handap aya ruko-ruko, siklah sewa. Mah harus disewa dengan modal BUMDes supaya benar-benar menjadi entitas yang mandiri. Begitupun Ciledug, BUMDesnya di mana? Salila ngagulung keneh di desa, kadang-kadang orang sok heureun kulet, baik LPG ataupun apa, ketika ku perangkat desa cik nyanak heula gas 2 jingjing ari isuna teh BUMDes nagih kalau molotov kan hese lamun urang ngagulung di desa. Itu problem tadi Cigerutan gitu Pak, bukan di Cileuneu. Kan beda lamun ka warung meser gas mun teu mayar kan moal waninya nah. Nah itu salah satu cara bagaimana membagikan BUMDes. Oke, itu problem sebelum lahirnya PP 11. Sekarang setelah lahir PP 11 tantangan semakin besar tapi peluang juga semakin besar. Kita buka mohon izin Pak apa Widinya pilih yang lepas karena kita belajar kebetulan ada tenaga pendamping lokal desa. Mari kita bedah PP 11 tahun 2011. Pak Ahmadnya saminya. Pak Pemuda nanti di mana peran pemuda mau dilihat. PP 11 tahun 2011 menata kegiatan usaha dan unit usaha BUMDes. Jadi BUMDes benar-benar sebagai badan hukum, baik jadi PT jelas banget. PT Badan Usaha Milik Desa Sejahtera misalnya. BUMDes bisa langsung menjalankan usahanya atau operating company maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum investment company. Jadi BUMDes bisa menjadi holding unit-unit usaha
Ini usaha itu misalnya BUMDes mendirikan PT Air, jasa perdagangan, BUMDes mendirikan usaha kontraktor, itu menjadi PT-PT di bawah holding BUMDes. Itu peluangnya seperti itu, sehingga ini akan menjadi seksi. Bahkan kalau melihat, bisa saja BPD malah coba BPD mundur badi jantan BUMDes karena saking seksinya. Siap. Bahkan di Panggung Harjo, di Ponggok, BUMDes yang gajinya belasan juta itu sudah di atas siltapnya kepala desa. Lebih seksi pemilihan ketua BUMDes daripada pilkades dari sisi pendapatan, tapi dari sisi peran mungkin gengsi kepala desa akan lebih tinggi. Dan dari keberhasilan BUMDes seperti yang mengelola Pantai Pandawa di Bali sana, yang penghasilannya miliaran, BUMDes itu menjadi penopang utama. Bahkan dana desa dan ADPD menjadi tidak menarik lagi. Di Bali itu seringkali DD-ADD itu dicairkan belakangan karena yang sumber-sumber yang dari Badan Usaha Milik Desa itu menjadi daya yang luar biasa bagi desa untuk melayani kepentingan masyarakat. Nah, di kita sekarang Cinunuk bukan, Cibiruetan setahun masih baru bisa membeli kontribusi ke Cibiruetan 5 jutaan ya tadi tahun 2020 dari BUMDes. Dari modal yang dialokasikan sejak berdiri BUMDes cukup besar. Cinunuk bukan sabar Cinunuk. Alhamdulillah dogma ayahnya. Jangan-jangan candi. Ini lebih cilaka deh ya. Emang hari kumaha Cinunuk ya. Ini ada kesempatan bicara kita. Yang kedua, organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes terpisah dari pemerintahan desa, terdiri atas keputusan tertingginya musyawarah desa atau musyawarah antar desa jika BUMDes bersama. Jadi RUPS-nya itu adalah MUSDes. Maka saya sudah mengeluarkan surat ditembuskan ke BPD meminta BUMDes agar menggelar MUSDes pertanggungjawaban maksimal pada bulan Juni tahun ini. Dan sebelumnya BUMDes harus menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah desa dan BPD untuk dievaluasi. Yang kedua, ada penasihat, dalam hal ini kepala desa, ada pelaksana operasional, dan ada pengawas. Yang unik di PP 11, pengawas itu tidak lagi BPD, tetapi masyarakat yang punya kemampuan. Dan dalam rangka pengawasan, pengawas bisa meminta bantuan akuntan publik. Jadi seperti dulu PNPM P2KP atau PNPM perkotaan, PNPM pedesaan, BUMDes nantinya diaudit oleh akuntan publik. Ya. Kemudian ada pendataan, pembinaan, dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDes, memastikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes yang selama ini ada tapi belum terfasilitasi dengan baik. Jadi nanti oleh kawan-kawan pendamping, BUMDes itu akan ada stratanya, levelnya. Dan yang penting adalah modal dan aset BUMDes terkait dengan kejelasan penyertaan modal desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tangankan menjadi aset BUMDes. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUMDes melalui skema kerjasama usaha. Jadi Pak, desa lamun ngabodal BUMDes pertama bisa fresh money, uang tunai. Yang kedua adalah penyerahan aset. Misalnya tangga 1000 diserahkan jadi milik aset BUMDes, tidak dimiliki lagi oleh desa. Dalam masalah mekanisme tangga 1000 itu tidak cukup tepat diberikan kepada BUMDes, BUMDes jangan khawatir, tetap dapat mengambil manfaat ekonomi melalui skema usaha. Maka nanti BUMDes dengan pemerintah desa dalam pemanfaatan tangga 1000 bukan lagi penyerahan, tapi kerjasama BUMDes dengan pemerintah desa. Karena kewenangan pemerintah desa dalam hal aset adalah satu, sewa, pinjam pakai, kerjasama usaha, bangun guna serah atau bangun serah guna. Maka BUMDes dengan pemerintah desa itu adalah seperti
investor dengan pemilik aset. Itu tidak lagi diserahkan. Nah, dalam kasus tidak cukup efektif dikerjasamakan dengan BUMDes, contoh sekarang kita mengevaluasi gor lamun disebutkan oleh BUMDes pabalieur karena pemakaian lolobana pakai rapat, lamun geus dikerjasamakan ku BUMDes teu meunang teu kudu nyewa, maka pemerintah desa akan habis anggarannya untuk sewa gedung. Maka kebijakan kepala desa adalah gor desa itu dapat diusahakan oleh desa melalui mekanisme sewa oleh pemakai kepada pemerintah desa. Dalam ini siapa yang ditunjuk pelaksananya adalah KUR umum di desa. Jadi melaksanakan tata usaha pemanfaatan aset desa. Hapunten sanes diuih deui. Ada hal yang keliru dulu, provinsi memaksakan gor itu harus diserahkan kepada umum. Karena ini gornya bukan terpisah dari kantor desa. Gornya melekat menjadi fasilitas pemerintahan desa. Yang kedua, mengambil contoh Pamsimas. Pamsimas di akhir tahun itu harus diserahkan kepada desa, otomatis dicatat sebagai aset desa. Nah, oleh desa lamun di kabumdeskeun dilepaskeun menjadi kekayaan BUMDes. Kan ada clue, kekayaan BUMDes itu tidak boleh dijual kalau yang berasal dari aset desa. Maka kebijakan pemerintah memungkinkan kerjasama usaha pengelolaan aset Pamsimas, atau desa langsung menunjuk pengelola Pamsimas. Saya sedang melakukan 2 treatment, contoh bilik kawasan kita. Yang 16 ingin saya coba kerjasama Pokmas dengan desa. Yang RW 13 dikelola oleh BUMDes. Saya ingin mengevaluasi sampai nguntungkeun mana. Ya, contoh dari Pamsimas yang Pokmas misalnya, tahun ini bisa menyetor pendapatan asli desa 2,8, tetapi BUMDes include jeung tanggal 1000 jeung warung jeung LPG jeung Pamsimas 5 juta. Dari sisi potensi pendapatan asli desa, alus kerjasama pemerintah desa jeung Pokmas atau melalui BUMDes saat ini? Pokmas. Nah, itulah bagaimana kita membandingkan. Terus apa? Kenapa BUMDes baru setor? Karena yang diperoleh dari Pamsimas itu masih pendapatan kotor, akan dikurangi oleh operasional dan dipakai ngabiayaan di BUMDes. Nah, maka pemerintah desa harus memiliki pilihan yang lebih cerdas. Jadi ketika sesuai nama tuh numpuk mas langsung ke desa, ternyata dasar tujuan nama ketika datang dari pendapatan BUMDes masuk ke kas desa sebagai pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat desa. Nah, disinilah hukum ekonomi berlaku. Maka ketika BUMDes tidak memberikan kontribusi yang signifikan, maka bisa saja pemerintah desa mencabut mengkerjasamakan dengan pihak ketiga. Karena kewenangan pemerintah desa menata usahakan aset tidak hanya dengan BUMDes. BUMDes diperlakukan sebagai pihak ketiga. Contoh ngelola tangga 1000, kalau dalam 5 tahun tidak berkembang, sementara ada investor yang menjanjikan, menjadi tidak salah kalau pemerintah desa setelah memberikan kesempatan kepada BUMDes kemudian bekerja sama dengan pihak lain. Tantangan bagi BUMDes menjadi sangat besar. Nah, di dalam PP 11 ada isu yang belum diatur sebelum adanya PP 11. Jadi di PP 11 dilengkapi tentang akses permodalan atau pinjaman. Di masa mendatang, BUMDesa atau BUMDes bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Jadi ketika nanti BUMDes memiliki aset, itu bisa digunakan untuk jaminan untuk memperoleh modal. BUMDes setelah PP 11 akan menjadi lebih ketat, diminta kewajibannya terhadap perpajakan dan retribusi. Retribusi tanggal 1000 mungkin, pajak tanggal 1000, pajak penghasilan itu akan menjadi hal yang
dipertanggungjawabkan oleh BUMDes. Kemudian pemberhentian kegiatan usaha, ini menjadi seksi Pak. Contoh BUMDes Cibiruetan punya usaha modal bergulir. Ayeuna modal bergulir itu beuki alus atau beuki terpuruk? Maka ada suatu hal yang nanti oleh BUMDes harus diputuskan. Berarti pemberhentian usaha dan dianggap uang itu yang tidak tertagih adalah resiko ketika sudah dilakukan upaya-upaya penyehatan, dan harus ada biaya penghapusan pinjaman. Berarti ada resiko yang harus ditanggung oleh BUMDes sebagai unit usaha, bukan berarti melepaskan. Berarti BUMDes pun di neraca harus nutup kerugian pada saat mengeluarkan anggaran untuk dana bergulir. Kemudian terkait dengan bisnis judgment rule, jadi penasehat, pelaksana operasional dan pengawas tidak serta-merta dapat dilaporkan ke APH ketika organ ini adalah pelaksana keputusan BUMDes dan MAD. Jadi terhadap beberapa keputusan yang diputuskan oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa, tidak serta-merta penanggung jawabnya adalah penasehat dan pengawas, tetapi dilihat dulu. Tetapi ingat, meskipun keputusan musyawarah desa, jangan sampai membuat keputusan yang merugikan kepentingan masyarakat, keputusan yang melanggar undang-undang. Jika itu yang terjadi, ya tetap ada kesalahan ketika kepala desa dalam kapasitasnya selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa memberikan saran-saran yang aman untuk penyelenggaraan BUMDes. Kemudian bantuan ke BUMDesa, implikasi dari adanya badan hukum BUMDes dapat dibantu langsung melalui APBDes seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini. Jadi benar-benar itu penyertaan kepada BUMDes itu menjadi sangat terlindungi. Di BUMDes artinya desa teh ngambil BUMDes untuk tujuan jelas usaha, bukan sekedar. Nah, kemudian ada transformasi dan integrasi. Pengelolaan dana bergulir ini kita tidak ada, tetapi kita ada beban, yaitu pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan harus bertransformasi menjadi BUMDes bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. Ini bisa kita kecualikan, tetapi kita punya dana bergulir PNPM perkotaan yang ada di Badan Keswadayaan Masyarakat. Itu perlu ditanyakan apakah bisa digabungkan. Tapi setahu saya itu pun terpuruk, yang ada tinggal hutang yang tidak dibayar. Jadi problem BUMDes Cibiruetan di dana bergulir adalah marjuki, mayar embung ngajuk beuki. Jadi si marjuki Pak bari ngaleuteul lah Pak. Karena ini sosialisasi peraturan ya, punten rada monoton. Nanti kalau diskusi yang menjawab Pak Ape atau Pak Ahmad Cakrul. Ini amanah Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut pasal 87 Undang-Undang Desa. Jadi aturan tentang BUMDes yang ada di Undang-Undang Desa itu dicabut, batal demi hukum, mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 11. Dengan sendirinya Permendes yang mengatur tentang BUMDes rontok. Berarti harus ada Permendes baru tentang badan usaha milik desa. Dalam hal Permendesnya belum ada, berarti kita mempedomani yang ada di Permendes itu yang tidak bertentangan dengan ini. Karena belum ada pencabutan terhadap Permendes. PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes pencabut pasal 132, 142, PP 43. Berarti implikasinya PPP juga dicabut. Berarti murni terkait BUMDes, rujukannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 11. Tidak ada lagi ke PP sebelumnya. Maka hakikatnya seluruh peraturan menteri yang menjadikan Undang-Undang Desa dan PP 43 sebagai konsideran itu harusnya batal atau harus direvisi, dikeluarkan peraturan yang baru. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes didefinisikan sebagai badan hukum. Dengan sendirinya
BUMDes memiliki kepastian hukum. Kalau dulu kan kelamin BUMDes masih gak jelas. BUMDes itu apa sih? PT, Badan Hukum Publik atau privat. Berarti sekarang itu jelas BUMDes adalah diakui sebagai badan hukum. Didirikan oleh desa-desa, dan atau desa-desa. Berarti dapat berbentuk BUMDes atau BUMDes bersama. Guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan penyediaan jenis usaha lainnya, dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ini tujuan utama. Maka jawaban sekarang adalah, mau nggak BUMDes Cimanuk Ciberwetan menjawab, sudah berapa tahun kita berdiri, dan sudahkah tujuan utama sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sudah mampu diwujudkan oleh BUMDes? Panas sih. Ataukah selama ini BUMDes baru berkutat dengan memenuhi biaya operasionalnya saja? CFQ operasional jeung gaji pengelola BUMDes. Mangga itu mah perenungan cekedah di waler, kantun di waler ke bapak-bapak. Ini yang diatur bab 1 ketentuan umum, bab 2 pendirian, bab 3 anggaran dasar organisasi, sampai ke bab yang terakhir yaitu ketentuan peralihan. Nanti ada ketentuan peralihan. Jadi cukup lengkap apa yang bisa kita pedomani dari PP 11 ini. Ini ketentuan umum. Tujuan adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi, melakukan kegiatan pelayanan umum, memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa. Ada PR besar bagi BUMDes, yaitu menggenjot pendapatan asli desa. Dan saya setiap di sidang ku BPD ditanyakan, di BUMDes menang sabaraha 5.000 gitu kita. Sering BPD deh Pak Haji. Nah, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atau sumber daya ekonomi desa, pemanfaatan aset desa. Jadi boleh ke BUMDes mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Nah ini yang kenapa saya ngajak Karang Taruna. Karang Taruna seberapa orang? Apa? Iya Pak. Wah ya. Cik lah. Dapiraku kepala desa tuturupun kanu teknis. Dikala BUMDes direktur itu dari sisi kebijakan polisi makro, butuh orang yang memainkan transformasi digital BUMDes, yaitu orang yang melek IT. Jadi butuh namanya dedemit. Desa-desa yang melek IT itu butuh dukungan para pemuda yang melek IT untuk terjun ke BUMDes. Dan di tahap awal tidak bicara saya berapa digaji, tapi Anda bicara saya di tahun sekian ingin bergaji sekian, begini caranya. Perkara modal desa siap, lamun jelas keur meningkatkan pendapatan asli desa. Apakah pemuda tidak ingin Ciberwetan bisa mengeluarkan kartu untuk pelajar masyarakat miskin, kartu untuk mahasiswa masyarakat miskin, kartu untuk lansia, kartu untuk yatim piatu? Main ke Panggung Harjo, di sana desa sudah menerbitkan kartu bersalin, kartu lansia, kartu berobat. Dari mana? Dari pendapatan asli desa yang berasal dari BUMDes pengelolaan sampah yang nilainya sudah miliaran, jauh melebihi transfer dana desa. Itu dari sisi satu, memanfaatkan masalah sampah menjadi potensi. Maka dengan ini, di forum ini saya meminta ke Karang Taruna cik pangidentifikasikeun budak kurang atau saha generasi muda, baik yang tergabung di Karang Taruna atau tidak tergabung di Karang Taruna, orang Ciberwetan yang punya kapasitas itu dan mau mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan BUMDes Ciberwetan. Tong bicara modal ayeuna, sodorkan konsep, saya sampaikan ke BPD, mari kita putuskan asal prospeknya jelas, tantangan. Yang kedua, landasan BUMDes, yaitu semangatnya kekeluargaan gotong royong, prinsipnya profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan. Karena prinsipnya profesional,
Maka ukurannya nanti adalah tawarannya adalah bagaimana proposal dan bagaimana Anda memproyeksi dari modal yang diberikan akan mendatangkan keuntungan sekian break even point dalam tahun sekian. Mang Uwan punya usaha kaos. Ketika bicara modal mau ekspansi, kenapa tidak? Saya butuh ekspansi, sebenarnya BUMDes mau nggak bekerja sama? Oke. Penambahan modal, ada tempat, di branded, Gombrang menjadi unit kerja BUMDes atau BUMDes menjadi salah satu mitra kerja. Itu menjadi penting. Atau Agus Gombrang mah top leader, tapi Mang Uwan punya gagasan bagaimana kalau kita memproduk yang kualitasnya lebih rendah tetapi harga bersaing, maka kapasitas kemampuan itu ditransformasi ke orang BUMDes. Kok BUMDes yang percetakan kaos lain merekna mun ieu mah Gombrang, mun ieu mah Serengtin. Berarti dengan menjadi marketing mix, bauran pemasaran dengan kualitas yang lebih. Potensi besar di sini, loba klub voli, loba klub sepak bola. Belum lagi kalau masuk ke ranah pemasaran global. Fungsi konsolidasi produk-produk. Nah, kan sana ada keramik, sini ada Gombrang. Apakah simbol desa bisa dimanfaatkan sebagai konsolidasi oleh BUMDes? Bisa. Yuk, perkara aplikasi itu ada kelemahan, amati, tiru, modifikasi. Bila perlu keluarkan aplikasi baru yang menjadi unggulan. BUMDes menawarkan menjadi pesaing simbol desa ke desa-desa yang belum punya aplikasi. Jarut tong jauh-jauh Cinunuk kan, Cinunuk mah lamun erek nyieun surat masih kudu ngingkikeun. Ka desa Cibiruetan geus bisa pesen dina Android. Ketika Cinunuk tertarik, tawar. Ayo lah. Lamun mayar simbol desa mah 20 juta. Ah, ieu mah aplikasi BUMDes. Irit desa fiturnya sama 10 juta, pengembangnya anak-anak BUMDes, kenapa tidak? Kemudian penampung, pembeli, pemasar. BUMDes menjadi bandar sampel, bandar cau, boleh. Inkubasi usaha masyarakat. Apa inkubasi menurutnya? Ngayom. Stimulus dan dinamisasi usaha masyarakat, memberikan stimulus, berarti ada permodalan yang dibutuhkan oleh BUMDes. Pelayan kebutuhan dasar, BUMDes bertindak sebagai grosir bagi warung-warung. Bisa saja BUMDes langsung mendatangkan, kalau sewa gudang udah menjadi mungkin ketika melayani grosir-grosir. Peningkatan kemanfaatan nilai ekonomi, peningkatan nilai tambah atas aset desa. Nah, ini pemanfaatan aset desa, wisata dan lain-lain. Dengan 3 ini saja peluang kita udah sangat besar. Kenapa tidak tergali tahun-tahun? Da BUMDesna diarahkan bentuk sarua yang dijerumuskeun, tamodal sakitu. Daek teu daek didirikeun 15 juta ngawaran teh kagok kan teu jadi naon. Itu sarua jeung eta mah naonnya istilah nama daek hanteu-hanteu. Itu yang harus kita lakukan. Oke, dari sisi pendirian, jenisnya bisa berupa BUMDesa atau BUMDes bersama. Pendirinya kalau BUMDesa satu desa. Forumnya pengambilan keputusan adalah musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Penetapannya adalah peraturan desa. Kurang berarti kudu bebenah ya nanti. Kalau antar desa, Cinunuk kebetulan ada kerjasama desa digital kawasan dengan Cibiruetan dan Cilenyiwetan, maka kita harus membentuk BUMDes bersama. Tantangan lagi bagi Mang Uwon, bagi Fahmi. Karena ini menyangkut bisnis digital, mau mungkin diseseret ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi mah WA oke, kadang-kadang tukang baca nu PDF Pak Dedinya. Karena gitu dulu aplikasi. Ini problemnya. HP-na error alasan HP istri. Maka butuh orang muda. Cinunuk, Cilenyiwetan dan Cibiruetan memanggil pemuda terbaik di bidang IT untuk membentuk BUMDes bersama, karena di 2022 nanti akan dimodali oleh masing-masing desa. Kita belajar dari Pancamandala yang bisa melayani pemasangan aplikasi milik desa seperti model IndiHome, masangna ka desa. Providernya bisa kerjasama, tetapi dari mulai teknis,
masang jaringan sesuai kapasitas pemudana nanti. Nu tukang tuak taek, nu tukang masang kabel, anu bagian komputer butuh. Pek bayangkeun kesempatan ini luar biasa. Teu kudu jara di pengangguran. Ya. Fahmi mah leuh geus jadi PNS, mangguan geus boga perusahaan, direktur goreng-gorengna. Tapi anggota urang aya kan nganggur. Nah ini pikiran. Oke. Forumnya musyawarah antar desa kalau untuk 3 desa, dan peraturannya adalah peraturan bersama kepala desa yang mendasari pembentukan BUMDes. Ini pendiriannya BUMDesa bersama didikan berdasarkan kesamaan potensi. Contohnya adalah desa digital, kegiatan usaha dan kedekatan wilayah. Contohnya Ciberten Cinunuk tidak terikat pada batas wilayah administratif. Jadi orang lamun jeung pasir biru ge bisa, karena persoalan kedekatan wilayah. Pendirian BUMDes bersama dilakukan oleh desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa. Jadi dalam hal di Cinunuk teu aya BUMDes, Ciberten teu aya, Cilenyewetan teu aya, maka bisa saja dibentuk BUMDesa bersama. Itu yang memungkinkan kita laksanakan. Ini alur pendaftaran Badan Hukum Desa. Nanti kawan-kawan pendamping bisa membantu pendaftarannya, pengajuan nama, persetujuan nama, MD dan MAD, pendaftaran BUMDes, penerbitan sertifikat. Ini tahapannya banyak. Pengisian formulir, nama yang diajukan, jenis BUMDes, nama desa, alamat kedudukan, kemudian edit data dan lain-lain. Itu semua proses panjang yang nanti harus disiapkan. Jadi BUMDes kita, Cinunuk dan Ciberten nanti harus menempuh pendaftaran Badan Hukum Desa yang sekarang belum kita lakukan. Kita menata lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam hal penataan BUMDes kita. Oke, sorry kalimat. Nah, kita tata anggaran rumah tangga, perbaiki kembali, disesuaikan dengan peraturan desanya dan disesuaikan dengan peraturan musyawarah desa. Organisasinya, perangkat organisasi BUMDes yaitu musyawarah desa atau antar desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Pelaksana operasional itu adalah terdiri dari yang sekarang disebut direktur BUMDes, sekretaris, bendahara, pelaksana. Kemudian semangat yang diusung oleh kekeluargaan dan gotong royong diwujudkan dengan menempatkan musyawarah desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan. Rencana kerja BUMDes harus memiliki pelaksana operasional, menyusun rencana program kerja yang memuat sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja kegiatan, anggaran yang dirinci atas setiap anggaran program. Maka BUMDes di tahun 2020 Ciberwetan akan menambahkan modal 80 juta ya Pak? 80 juta, maka dibuat sasaran usaha programnya. Cinunuk kayaknya sama tahun dia? 100 ya udah Pak? Oh, 100.000. Mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah. Ya Pak apa ya katanya? Tuh, Kantun disusun sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan apa, anggaran dirinci setiap anggaran program kerja kegiatan dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan MAD. Jadi 80 juta nanti akan kita putuskan. BUMDes harus memaparkan konsep. Maka kalau pemuda sudah mulai masuk merapat dengan Pak Haji, pemuda punya kapasitas, Pak Haji sebagai direktur utama nanti memberikan kebijakan apakah akan diambil atau tidak, dibawa ke musyawarah desa. Kepemilikan modal, aset dan pinjaman. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDes dimiliki desa atau bersama desa-desa. Jadi kalau BUMDes bersama, pemiliknya bersama. Aset BUMDes bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman atau sumber lain yang sah. Modal adalah penyertaan modal desa berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan, berupa aset. Pinjaman yaitu syarat pinjaman yang sesuai dengan ketentuan, itu diatur. Pengadaan barang dan jasa itu diumumkan. Jadi BUMDes membalanja kemah teu sagawaya. Lamun nilainya tadi pengadaan barang dan jasa pada BUMDes
memperhatikan prinsip transparan, akuntabilitas, efisien dan profesional. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMDes dipublikasikan oleh media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Jadi BUMDes upami bade investasi membangun pabrik air minum misalnya itu dipublikasi Pak, tidak serta-merta. Kerjasama usaha bisa dengan pemerintah dalam rangka pemanfaatan aset desa, cuma dilarang menjaminkan aset desa yang dikerjasamakan. Jadi mentangga seribu ku bapak digadekeun ulah. Kerjasama dan usaha, transfer teknologi. Nah ini peluang Pak. Kerjasama dan usaha, peluang BUMDes sekarang itu ditawarkan oleh Alexa. Jadi tidak kerjasama dengan Alexa untuk usaha air minumnya, tapi Alexa bersedia membackup teknologi jika BUMDes akan bergerak di bisnis air. Salah satunya adalah yang saya pikirkan adalah bisnis galon. Dengan jumlah penduduk Cibiruetan 5.400, 2.000 saja meserna tongka almasum tongka Alexa ka BUMDes dengan air galon yang dijual sama dengan air isi ulang, tetapi kualitas menggunakan sistem ozonisasi seraya pabrik. Harapannya buruh modal 75, saya ingin di tahun yang akan datang gagasannya BUMDes sudah main di 2.000 galon. Sumber China di mana? Alhamdulillah Alexa menghibahkan tanah 1 tumbak untuk mengekspor air. Alam Pasundan menghibahkan 1 tumbak untuk dibuat artesis. Di antaranya adalah untuk PAM desa melalui BUMDes juga ke RW Dusun 5, dan saya ingin mencoba memberikan gagasan bisnis air minum kalau itu memungkinkan dari sisi dari sisi penjajakan peluang usaha. Butuh lagi pemuda menjadi distributor pakai motor, desa punya PR, sudah akan menyerap tenaga kerja. Jadi di tahun ketiga ini, di tahun ketiga pemerintahan desa Cibiruetan sudah mengarah kepada ekonomi. Jadi butuh kreativitas pemuda. Kerjasama dan usaha itu ditawarkan. Seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ini ada, kita punya dapur pangbarep. Kerjasama dan usaha. Di luhur orang ayah event, ayah Masri, MOU dengan BUMDes, event rutin, banyak peluang. Stakeholder kerjasama bisa dengan pemerintah pusat, Pemdes, Pemda, dunia usaha, lembaga non pemerintah, semua lembaga berpeluang bekerja sama dengan BUMDes. Dan BUMDes sekarang sudah tidak dipertanyakan lagi apa badan hukumnya, sudah jelas BUMDes adalah badan hukum yang diakui oleh hukum. Kemudian pertanggungjawaban, ada laporan semesteran. Nah, ini yang menjadi kewajiban sekarang berkala tahunan. Laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi rincian masalah selama satu semester. Kemudian tahunan, laporan keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi. Nah inilah yang disampaikan nanti 6 bulan setelah tahun tutup buku maksimal. Hasil usaha untuk PADES, yaitu pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi PADES yang prioritas penggunanya dapat ditetapkan dalam musyawarah. Kalau di Kuningan Kanal Objek Wisata Cibulan yang ada air ikan kancara dewanya, itu BUMDes desa itu tidak repot. Cibulan dikontrak oleh pihak ketiga, baik itu oleh BUMDes maupun swasta, itu 2 miliar. Itu kudungan modal, pokoknya menang 2 miliar. Nah si 2 miliar itu digunakan untuk operasional DKM, ngomean gang-gang, sampai ke kerohongan yang meninggal, karena diputuskan oleh musyawarah. 2 miliar itu ya, sila ipis dibanding orang mikiran tangga 1.000 ruwet para saya ngurus ya. Cibulan 2 miliar dulu waktu saya supervisi ke sana, sehingga kebanjiran uang. Desa lagi halus ya, lapang bola halus ya. Lamun pemuda yang desa orang jigak itu sok bantuan hirupkeun BUMDes. Jadi anu ngabangun desa jejeleguran tina dana desa, kada desa mah dibatasi penggunaan dan pabaliut di kepentingan publik. Ada Cisayong bisa membangun lapang bola stadion, tapi seluruh dana desa selama 2 tahun atau 3 tahun kalau salah
itu dialokasikan untuk bangun sepak bola, tidak menyentuh program pembangunan yang lain. Di sisi lain bagus, tetapi sekarang juga ada beban pemeliharaan yang cukup besar. Kita kan, wow, Ciberwetan bisa tuh juga batu, bisa. Lamun boga tanah, berarti bisa meli tanah, ulah dana desa. Harus dina pendapatan asli desa. Orang mau di 2 hektar. Lamun ke BUMDes geus boga 2 miliar, dalam 1 tahun lapang sintetis juga bisa kita buat. Kenapa tidak? Tetapi orang selalu mentalna neumleuhkeun ka desa. Oh, kahayang ka desa. Gitu-gitu wae. Tapi tidak pernah berpikir membantu penyelesaian masalah desa. Termasuk seperti sampah. Ngawe aja ka desa sampah teh dikumahakeun. Nu nyampah maneh nanyakeun ka desa. Kan itu problem. Tapi tidak berpikir sampah teh ku abdi terus dipisah-pisah ya ka mana mijeuna. Ya nu tos plastik bilih bade digaleh kan gitu. Itu harus dilakukan. Oke, hasil usaha untuk penyertaan modal, sebagian untuk penyertaan modal diatur juga nanti dalam ADRT. Kerugian terhadap laporan keuangan dilakukan pemeriksaan audit oleh pengawas. Pelaksanaan pemeriksaan audit dapat dilakukan dengan penunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Jadi akuntan publik, organ BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan. Jadi lamun Pak Haji mau dituntut, kunaon dia BUMDes teu mere keuntungan, tapi bisa mempertanggungjawabkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan baik, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Jadi ulah sieun, mun baheula mah kan dibuktikan. Nah, ini mah jelas ada mekanisme. Penghentian kegiatan sebabnya mengalami kerugian terus-menerus. Contoh bergulir, berenggan atau teruskan itu harus putuskan. Mencemarkan lingkungan dinyatakan valid dan sebab lain yang sah. Badan hukum, penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan badan hukum. Penyelesaian dalam rangka penyelesaian keseluruhan kewajiban dan pengelolaan harta atau kekayaan hasil BUMDes, penghentian kegiatan BUMDes bersama ditunjuk BUMDes atau BUMDes bersama ditunjuk penyelesai melalui musyawarah desa. Aktivasi BUMDes dapat dioperasionalkan kembali melalui penyertaan modal baru. Jadi BUMDes itu pilot. Ini nama desa nggak modal di BUMDes anyar, lalakon anyar. Ya. Penataan organisasi baru, pembentukan usaha baru, tidak tindakan lain sesuai dengan hukum. Perpajakan dan retribusi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif kemudahan perpajakan. Jadi pajak nage aya keringanan di BUMDes, aya ketentuan yang menguntungkan, tax amnesty. Pemeringkatan. Jadi BUMDes nanti didata, diperingkat, dan menteri desa diantaranya yang melakukan fungsi ini. Kemudian ketentuan lain, pengelolaan dana bergulir. Itu 2 tahun menyesuaikan aset yang dikelola dana bergulir diserahkan kepada desa-desa dalam bentuk angka kepemilikan. Pelaksana program atau kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelemahan yang terkait. Ini menyangkut tentang aset PNPM, ketentuan pelarian BUMDes dan BUMDes bersama yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun. Jadi 1 tahun ini orang kudu benar. Dan pelaksana operasional pengawas tetap menjabat sampai berakhir masa jabatan. Jadi sesuai SK-nya Pak Dedi itu tidak diutik-utik kedudukannya. Jadi tetap bertanggung jawab, sehingga konsep pemerintah desa seperti ini, Pak. Pelaksana operasional yang sudah ada dinaikkan jadi direktur utama, sekretaris dan bendaharanya. Ada pengawas, penasehat. Pengawas tidak lagi oleh BPD, tetapi nanti dari masyarakat yang memiliki kompetensi untuk pengawasan. BPD mengawasinya secara keseluruhan, bukan BUMDes, tapi secara implementasi pelaksanaan BUMDes dan BPD yang memimpin mustik pengambilan keputusan. Jadi tidak pacara kokot, jadi pengawas, ecakeun heula, mungkin laporan penilaian tidak. Nanti mau BPD selaku pimpinan mustik meminta pertanggungjawaban pengawas terhadap pelaksanaan. Jadi BPD itu semakin luhur kedudukan dan tuntutannya kudu semakin cerewet, dan lain ukur cerewet tapi memberikan pandangan dan kontribusi. Contohnya misalnya ADRT, cik lah pangnyusunkeun ku BPD aja kira-kira seperti apa. Tiga muji terus minta. Ulah ngoreksi unggul. Diduiteun deui wae BPD. Maka
strukturnya adalah direktur utama, sekretaris bendahara. Orang yang ada sekarang kan berapa orang? 4 tiluan dua. Nah, maka geser-geser makanya sekretaris bendahara. Kemudian yang kelola unit, ya mah contoh hukum. Saya contohkan ada direktur modal baguri, lamun dihapus, ya, dinyatakan pilot di usaha ieu. Air bersih, direktur sampah, para laba persewaan. Dia hendakna aya pegawai. Tah, Karang Taruna nanti unitnya mari kita kembangkan, semua butuh kehadiran Karang Taruna, pegawai di sekretaris bendahara juga butuh kalau ada stafnya. Maka caranya adalah tahun ini kita romli heula. Jadi berjuang merintis, tahun depan mungkin setelah BUMDesnya menggeliat, saya harapkan bisa eksis. Pengembangan usaha yang bisa dikembangkan, sosial bisnis, yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, contohnya air minum desa, listrik desa. Peluang kemarin dengan BJB BNI menawarkan di BUMDes dibuka pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, bayar listrik di BUMDes. Butuh orang mengoperasionalkan komputer pengitutnya dan bisa dibeli di BJB pada dulu seperti itu. Tuh di Karang Taruna lowongan kerja, ayo jalankan. Ya, sangat. Kemudian lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi, bisnis penyewaan rating, alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes, barang sewaan lain, usaha brokering, listrik, pasar desa, jasa pelayanan lain. Kemudian bisnis berproduksi, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi, bisnis keuangan, badan kredit desa, ulah ngomong dari dana bergulir, kodum bentuknya badan kredit desa, setara BPR, mangi dirintis, ulah ngadirikeun, ayah simpan pinjam di mana di desa aluksa, itu langsung dirikeun BPR, anggapnya lain sasaha jeung desa, itu adalah privat. Usaha bersama holding, misalnya pengembangan kapal desa, desa wisata, itu bisa dikembangkan. Nah, permasalahan pengembangan BUMDes, iklim berusaha kurang kondusif, keterbatasan informasi dan akses pasar, rendahnya teknologi, keterbatasan permodalan, dan rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Ini problem orang. Nah, kemudian pemanfaatan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan, permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan alat sarana produksi. Desa bisa membiayai BUMDes. Ini bisnis e-commerce, saya masih pakai data 2015, itu betapa besarnya peluang bisnis kita di sektor ini. Dalam rangka mengembangkan produk BUMDes melalui online shop terdukung dengan beberapa hal, kualitas produk, sarana informasi, kualitas SDM, pelaku usaha, dan permodalan yang ringan. Kemudian pengembangan BUMDes melalui pendekatan ekonomi kreatif, ini belum tersentuh. Perluasan pasar BUMDes juga belum tersentuh. Ini potensi desa wisata kita, kulinernya belum tersentuh, tour guide-nya belum ada, ke depan penginapannya mungkin kalau untuk camping homestay juga belum ada. Kemudian bagaimana strateginya? Media cetak koran belum dimainkan, televisi kita punya TV channel belum secara maksimal mempromosikan, media sosial lain Instagram, Facebook juga belum digarap. Butuh pemuda yang menjual ini. Ini pilihan penggunaan media. Maka biaya paling murah adalah media sosial. Instagram ini luar biasa sebenarnya, bisa mengangkat objek wisata, hashtag jadi viral. Orang lain seperti ini, gua pindul itu karena Instagram, tebing keraton karena Instagram. Ngoknya karena Instagram. Nah, kendala strategi promosi dengan media sosial, evaluasi apa kendalanya. Di akhir saya sampaikan kata-kata bijak. Orang optimis selalu dapat melihat peluang besar di tengah kesulitan. Anggaplah orang enak kesulitan, mudah-mudahan kita bisa melihat peluang. Jangan biarkan kegagalanmu menentukanmu, biarkan mereka mengajarimu. Kata Barack Obama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.